Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Irfan dari Praktika dan Praktikum Mesin Listrik. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Praktikum Mesin Listrik yang sudah saya lakukan di TPK Sistem Tenaga Listrik. Saya dari kelompok 11, dan saya F1B6 209. Ya, pertama mesin-mesin listrik ini atau praktikum mesin listriknya yang kita percoba itu yang pertama itu mesin AC lanjut, mesin AC lanjut, mesin DC lanjut, pengasuhan motor, pengasuhan AC dan DC dan sinkronisasi. Yang pertama yaitu di sini. Yang pertama yaitu mesin AC lanjut. Ini mesin AC lanjut ini pertamanya itu yaitu motor serempak ya. Motor serempak. Kita lihat ini kemudian motor sinkron adalah motor mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik. Motor sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkar terbentuk sama dengan mesin induksi dan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau kutub dengan jalur udara sama rata. Dan sini fungsi motor itu sendiri akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari motor sinkron yaitu apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar atau homogen. Biasa disebut DS ya. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron mendapatkan eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian motor melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor yang tetap ya, menghasilkan medan magnet rotor yang tetap. Selanjutnya, selanjutnya itu konstruksi atau bagian-bagian dari motor sinkron. Semua jenis motor dan generasi punya rotor dan stator, di mana rotor merupakan bagian yang berputar dan stator merupakan bagian yang diam. Konstruksi dari stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari rumus stator, inti sel dari baja silikon, alur untuk menempatkan belitan atau kumparan stator sebelitan dari tembaga. Adapun konstruksi atau bagian dari rotornya pada dasar terdiri dari inti rotor dari baja, alur untuk menempatkan belitan atau kumparan, belitan rotor dari tembaga, dan poros atau as. Nah, ini hasil pengamatan kita pada percobaan yang pertama tadi, itu motor serempak ya. Ini bisa dilihat ya. Hasil pengamatan kita itu sesuai dengan tabel. Dapat diketahui bahwa pada rangkaian diberikan tegangan dari sumber AC 1 fase sebesar 20 volt, kemudian untuk tegangan medan sebesar 50 volt, kemudian diberikan torsi beban yang semakin besar dan dicatat hasil arus medan dan arus medan, arus jangkar, dan kecepatan putar motor. Nah, didapatkan semakin besar nilai beban torsi yang diberikan, nilai arus medan tetap bernilai konstan, yang dimana bahwa beban tidak berpengaruh terhadap nilai arus medan. Nah, nilai arus medan dipengaruhi oleh tegangan medan. Karena nilai tegangan medan konstan, maka arus medan nilainya pun tetap konstan. Nah, bisa kita simpulkan sedikit ya. Diberikan nilai beban torsi, nilai arus medan tetap. Nah, jadi nilai arus medan tidak dipengaruhi dengan beban torsi. Bisa kita lihat dari tabel arus medan tidak mempengaruhi torsi beban terhadap nilai arus medan. Nilai arus medan dipengaruhi dengan medan, karena nilai tegangan medan konstan, maka arus medan nilainya pun tetap konstan. Begitu juga dengan kecepatan putar rotor yang didapatkan tetap bernilai konstan karena dipengaruhi oleh frekuensi dan jumlah kutub sesuai dengan persamaan NR sama dengan 120 kali P kali F per P ya. 120 kali F per P.
Ini harus jangkar yang didapatkan semakin besar seiring bertambahnya nilai beban. Artinya dikatakan semakin besar nilai beban yang digunakan, maka dibutuhkan usaha yang besar pula untuk mempertahankan putaran rotor pada kecepatan putar sebesar 1.500 rpm. Begitu ya. Lanjut. Nah, bisa kita simpulkan ya dari motor serempak itu nilai torsi beban yang semakin meningkat dengan nilai tegangan sumber yang konstan menyebabkan nilai kecepatan putar motor juga bernilai konstan, sedangkan untuk nilai arus jangkar yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena untuk mempertahankan keserempakan motor. Pada percobaan motor serempak didapatkan bahwa nilai torsi beban yang semakin meningkat tidak mempengaruhi keserempakan motor sinkron, di mana ketika torsi beban diatur 0,4 sampai dengan 1,5 Nm dan motor masih dalam keadaan stabil atau konstan. Jika motor serempak dibebani hingga 1,5 Nm, maka akan terjadi pengereman magnetik yang menyebabkan medan putar rotor dan konduktor rotor terlepas sehingga motor sinkron kehilangan keserempakannya. Gitu ya. Kita lanjut ke sub 2, mesin AC lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu generator induksi ya, dari masih di percobaan 1 mesin AC lanjut. Motor induksi merupakan mesin induksi yang dioperasikan sebagai generator. Oleh karena itu mesin induksi mempunyai persamaan konstruksi untuk motor maupun generator. Nah, itu sedikit tentang generator, di mana generator ini kita sebut sebagai mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Prinsip kerja generator induksi yaitu bersifat induksi elektromagnetik setelah motor berputar oleh penggerak mula atau prime mover. Dengan demikian kutub-kutub di dalam rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet atau garis-garis gaya flux yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan putaran kutub. Garis-garis gaya flux yang berputar tersebut akan memotong kumparan jangkar yang ada di stator sehingga pada kumparan jangkar tersebut timbul EMF atau GGL, tegangan induksi. Ya, bagian-bagian atau konstruksi dari generator induksi itu stator merupakan bagian generator yang rem dan rotor merupakan bagian generator yang berputar. Celah udara merupakan ruangan antar stator dan rotor. Itu yang konstruksi dari generator induksi. Nah, ini hasil pengamatan kita, di mana pada tabel ini dapat diketahui bahwa diberikan nilai beban kapasitif sekitar 8 farad, beban L dan L2, L yaitu 2 mili 2 MA, dan beban R meningkat dari 0% hingga 100%. Dicatat untuk hasil pengamatan dari kecepatan putar tegangan medan, arus medan, tegangan induksi, arus beban, dan Cosby dan daya. Nah, nilai kecepatan putar yang didapatkan semakin menurun seiring pertambahannya nilai beban R, di mana seharusnya nilai yang didapatkan semakin besar karena semakin besar gaya untuk memutar motor dengan beban yang semakin meningkat. Tegangan yang didapatkan semakin besar. Ini dikarenakan nilai beban R berbanding lurus dengan nilai tegangan. Begitu juga nilai tegangan induksi yang didapatkan semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan EA IF kali RF kali IA kali RA. Pada nilai daya yang didapatkan semakin besar, hal ini dikarenakan daya berbanding lurus dengan tegangan sesuai dengan persamaan P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos P. Ini dapat kita analisa ya, sesuai dengan tabel hasil pengamatan kita. Nilai kecepatan putar yang didapatkan semakin menurun seiring dengan bertambahnya nilai beban. Di mana seharusnya itu nilai yang didapatkan semakin besar, karena semakin besar untuk memutar
Itu memutar motor dengan beban yang semakin meningkat. Dan nilai tegangan yang didapatkan semakin besar. Ini dikarenakan beban R berbanding lurus dengan nilai tegangan. Gitu ya. Lanjut. Nah, dari percobaan itu kita tarik kesimpulan yaitu cara pengoperasian generator induksi itu kecepatan putar rotor diputar oleh penggerak utama sampai melebihi percepatan medan putar stator. Setelah kecepatan putar rotor lebih besar, karena induksi diberikan kapasitor untuk mensuplai daya reaktif supaya generator induksi dapat membangkitkan tegangan. Terus yang kedua kesimpulan itu yaitu berdasarkan percobaan yang terinduksi yang telah dilaksanakan pada saat diberikan kapasitor yang semakin besar nilainya, maka tegangan yang dihasilkan di motor akan semakin besar dikarenakan daya reaktif yang dihasilkan pada motor sebagai eksitasi. Lanjut itu ya untuk percobaan satunya itu mesin-mesin lanjut. Saya percobaan dua itu mesin-mesin DC lanjut ya. Nah, mesin-mesin DC lanjut ini yaitu pertama itu generator DC SAN. Generator DC SAN merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus searah. Pada generator DC SAN, tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet stator. Rotor berputar dalam medan magnet yang lemah dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator sampai dicapai tegangan terminalnya. Gitu ya. Bagian dari generator DC. Nah, ini bagian-bagian atau konstruksi dari generator DC itu sendiri, yaitu generator terdiri dari dua bagian, yaitu stator yang merupakan bagian mesin DC yang diam dan bagian rotor bagian DC yang berputar. Bagian satu terdiri dari rangka motor, pegitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Nah, prinsip kerja dari generator DC sendiri ada dua, yaitu dengan menggunakan sistem seret menghasilkan tegangan induksi bolak-balik dan dengan menggunakan komutator menghasilkan tegangan DC. Gitu ya. Nah, ini analisa hasil percobaan kita yaitu di mana berdasarkan tabel di atas. Nah, ini hasil analisa kita, hasil percobaan ya. Dapat dianalisa bahwa ketika beban R yang digunakan semakin meningkat, maka didapatkan nilai dari kecepatan rotor yang didapatkan semakin mengecil. Untuk arus medan didapatkan nilai yang semakin menurun, namun di sini didapatkan nilai yang konstan. Hal disebutkan dengan sumber yang diatur yaitu sumber konstan. Sedangkan untuk arus jangkar didapatkan nilainya yang semakin menurun. Hal ini dikarenakan tegangan sumbernya konstan. Sedangkan beban R yang semakin meningkat atau sesuai dengan persamaan, di mana I sama dengan P per R. Ya, harus sama dengan tegangan kali beban. Tegangan bagi beban. Ya, sehingga kita mendapatkan kesimpulan yaitu karakteristik dari generator DC-SAN untuk memperoleh penguat sendiri diperlukan adanya sisa-sisa magnetik pada sistem penguat. Selain itu terdapat karakteristik generator DC-SAN lainnya, itu karakteristik beban nol, karakteristik berbeban, karakteristik luar, karakteristik pengatur, dan karakteristik hubung singkat. Kumparan medan dan kumparan jangkar terhubung singkat. Kumparan medan dan kumparan jangkar terhubung secara paralel sehingga arah medan yang terjadi memperkuat medan yang sudah ada. Gitu. Jadi kesimpulan kedua itu berdasarkan percobaan generator DC SAN tanpa beban dapat diketahui nilai tegangan sumber dari bernilai 95 volt meningkat hingga 190 volt. Dapatkan tegangan generator yang bernilai 106 volt, yaitu 1 watt meningkat hingga mencapai 180 volt. Hal ini dikarenakan kecepatan rotor yang ikut meningkat pula. Begitu pula untuk nilai arus jangkar dan arus medan yang semakin meningkat berbanding lurus dengan tegangan sumber. Hal ini sesuai dengan persamaan IA sama dengan IR tambah IC, di mana
saat tanpa beban L sama dengan 0. Tanpa beban. Lanjut. Berdasarkan percobaan generator yang ketiga, berdasarkan percobaan generator DC saat berbeban tidak dapat diketahui ketika dengan sumber paksa dan beban yang semakin meningkat didapatkan kecepatan motor yang semakin meningkat, arus jangkar yang konstan dan arus medan, kemudian arus beban yang semakin menurun. Selanjutnya kita ke sub 2. Kita ke sub 2 yaitu kita ke percobaan ketiga. Ya, kita lanjut ke percobaan ketiga. Kita ke sub 2 dulu. Kita ke sub 2 yaitu motor DC Sun. Motor DC Sun adalah jenis motor DC bersemangat berkuatan sendiri dan juga dikenal sebagai motor luka gulung. Medan pada motor ini dapat dihubungkan secara paralel, ya. Dapat dihubungkan secara paralel dengan belitan angker. Jadi kedua belitan motor ini akan terpapar pada jatuh daya tegangan yang sama dengan motor ini, mempertahankan kecepatan yang tidak berubah-ubah. Dengan segala jenis beban, motor ini memiliki torsi yang rendah dan juga pada kecepatan yang konstan. Konsep kerja dari DC Sun ini, ketika tegangan yang diharapkan mengukur resistansi tinggi dari kumparan Sun, menjaga aliran keseluruhan rendah pada saat bersamaan. Untuk motor arus arah yang searah seri yang menarik arus untuk menghasilkan medan magnet yang cukup kuat, sehingga menyebabkan poros angker dan beban mulai berputar seperti motor arus seri. Seperti itu ya. Itu prinsipnya dari DC. Next, kita ke hasil analisa percobaan kita ya, di mana didapatkan nilai hasil percobaan itu seperti tabel ya, seperti tabel yang ini berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa pada saat torsi beban yang diberikan semakin besar, maka kecepatan rotor akan menurun. Hal ini dikarenakan torsi beban merupakan kemampuan motor untuk memutar dirinya sendiri dan beban yang dikabelnya, sehingga apabila torsi dari beban itu sendiri bertambah menggunakan magnetic brake yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan motor dengan metode sistem pembebanan ya, seperti itu, maka kecepatan putar rotornya akan semakin menurun. Apabila kecepatan motor menurun, untuk mempertahankan kecepatan ketika diberi beban, maka menarik arus yang besar, sehingga dalam hal ini arus jangkar dan arus terminal yang diperoleh semakin besar, di mana arus medan yang dihasilkan sebesar 0,23 ampere ya. Arus medan tetap konstan arus medannya. Untuk arus jangkar dan arus terminal dapat dibuktikan dengan persamaan IT arus terminal sama dengan ditambah IA dan ditambah IR. Itu next kita ke jadi pada percobaan DC Sun itu kita mendapat kesimpulan, yaitu pada percobaan metode DC Sun tanpa beban, ketika dengan sumber diperbesar maka kecepatan motor akan semakin cepat, sedangkan arus medan yang dihasilkan semakin besar, di mana arus medan relatif sama dengan penambahan dengan sumber arus terminal yang dipengaruhi oleh arus jangkar dan arus medan sesuai dengan persamaan arus terminal sama dengan IA tambah IR. Pada percobaan motor DC Sun berbeban, ketika torsi beban semakin besar, maka kecepatan motor akan semakin menurun. Untuk mempertahankan kecepatan, maka motor akan menarik arus yang besar. Dalam hal ini arus jangkar, semakin besar arus terminal, tergantung dari arus medan dan arus jangkar. Hal ini sesuai dengan persamaan IT sama dengan IA tambah IR.
Pada percobaan motor DC seri, ketika torsi beban semakin besar, maka kecepatan motor akan semakin menurun. Apabila kecepatan motor semakin menurun, maka untuk mempertahankan kecepatan akan menarik arus besar, dalam hal ini arus jangkar dan arus terminal. Gitu ya. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pengasutan motor AC dan DC. Di mana pengasutan motor AC dan DC ini, pertamanya itu metode pengasutan motor AC. Pengasutan motor AC dan DC, di mana pertamanya itu yaitu pengasutan motor AC. Metode pengasutan motor AC itu ada metode direct online atau metode Joule. Starting motor induksi dapat dihubungkan secara langsung. Nah, ini secara langsung metode Joule ya. Ketika motor dengan kapasitas yang sangat besar di start dengan direct online, dengan sistem akan terganggu, terjadi voltage drop tegangan pada jaringan supply karena adanya arus starting yang besar. Dan yang kedua yaitu metode auto transformer. Salah satu cara untuk mengurangi tegangan terminal adalah menurunkannya dengan menggunakan auto trapo. Kemudian ketika motor telah mencapai percepatan yang telah mendekati maksimum, tegangan yang diturunkan akan dikembalikan lagi ke terminal. Nah, selanjutnya itu metode start delta. Prinsip kerjanya adalah ketika pada posisi start, bintang terhubung bintang atau terhubung start, sedangkan yang pada posisi running, bintang terhubung delta dengan yang melalui masing-masing fase berikan pada posisi start bintang adalah 58% atau 1/3 dari tegangan delta, dengan konsekuensi arus yang mengalir berkurang pada saat starting. Next. Nah, dan ada metode selanjutnya, metode reaktor atau resistor seri. Dapat dikatakan bahwa untuk membatasi arus yang dibangkitkan, resistor menambah impedansi pada rangkaian AC yang sebanding dengan nilai induksi dan frekuensi yang digunakan. Nah, seperti itu yaitu metode reaktor atau resistor seri. Selanjutnya yaitu kontaktor magnetik. Nah, kontaktor magnetik adalah saklar listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip kerja itu terdapat lilitan yang akan menjadi magnet bila dialiri arus listrik. Magnet tersebut akan menarik kontak yang berada di dalamnya sehingga kontak yang semula terbuka itu kontak NO normally open menjadi tertutup. Sedangkan kontak yang awalnya tertutup yaitu normally close menjadi terbuka. Kontaktor magnetik terdiri dari kontak utama yang digunakan untuk sumber arus listrik, sedangkan kontak bantu yang digunakan untuk rangkaian pengendali. Jika terbalik dalam memasang kedua kontak ini, tetap akan bekerja, namun akan ada masalah yang timbul karena kontak bantu hanya didesain untuk dilewati arus besar. Keuntungan menggunakan kontaktor magnetis sebagai pengganti peralatan kontrol yang dioperasikan secara manual meliputi hal sebagai berikut. Pada saat menangani arus besar atau tegangan tinggi, dan alat manual harus mengontrol hanya dari kumparan kontaktor. Kontaktor memungkinkan operasi majemuk dilaksanakan dari satu operator atau satu lokasi dan diinterlock untuk mencegah kesalahan dan bahaya operasi. Nah, metode pengasutan bintang segitiga banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi dengan daya di atas 5 kW 5 kW. Untuk menyalakan motor induksi dengan daya yang dipilih, saklar yang umumnya digunakan antara lain yaitu saklar rotasi bintang segitiga, saklar musuh bintang segitiga, atau dapat juga menggunakan beberapa kontaktor magnetik beserta kelengkapannya yang dirancang khusus untuk rangkaian starter Y dan delta. Saat motor terhubung bintang, arus asupnya akan sepertiga dari arus asup dalam hubungan segitiga. Itu. Nah, analisa hasil percobaan kita pada pengasutan motor AC secara dual. Teruskan tabel di atas dapat dianalisa bahwa percobaan motor AC secara dual
Ini lakukan pengaturan motor induksi 3 fase, hubung bintang dan hubung delta. Dari sumber tegangan AC 3 fase, hubung bintang dan hubung delta dari sumber tegangan AC di VR fase antar fase dan L 380 volt. Pada hubung bintang, di mana didapatkan arus starting yaitu 1,1 ampere dan arus steady state yaitu 0,55 ampere. Arus starting lebih besar dibandingkan dengan arus steady state dikarenakan arus starting sama dengan sedangkan arus steady state yaitu IF setting sama dengan IO dan arus steady state sama dengan IF. Hal ini sesuai dengan persamaan IF sama dengan IL. Untuk sumber tegangan AC 1 fase 20 volt, hubung delta arus starting 3 fase yang dihasilkan sebesar 2,3 ampere dan arus steady state yaitu 1 ampere. Nilai arus starting dan arus steady state-nya berbeda dikarenakan arus sumber yang masuk lebih besar dari arus sumber yang dihasilkan. Nilai arus starting dan arus steady state di hubung delta lebih besar daripada hubung bintang, mendapatkan nilai dari cos P yaitu konstan. Selanjutnya bisa kita simpulkan penghasutan motor AC secara dual yaitu dengan cara menghubungkan secara langsung sumber dengan AC 3 fase kumparan starter. Untuk penghasutan motor AC dengan hubung start delta, itu sumber tegangan AC terhubung ke rangkaian bintang segitiga, kemudian terhubung ke kumparan starter. Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus starting 7-8 kali arus beban penuh. Prinsip kerja dari penghasutan motor AC menggunakan kontaktor magnetik, yaitu kedua kontaktor dialiri arus, maka akan timbul medan magnet pada inti besi yang akan menyebabkan kontaktor utama dan kontaktor bergerak dari posisi normally open akan menutup dan NC akan terbuka selama kumparan masih dialiri arus. Pada percobaan penghasutan AC dengan berbagai metode yaitu dual, star delta, dan kontaktor magnetik, dapatkan menilai arus starting hubung bintang lebih kecil daripada arus starting hubung fase 2 yaitu fase 2 yaitu penghasutan motor DC. Cara penghasutan atau starting dengan disambung langsung. Cara ini adalah cara paling sederhana dan murah tetapi arus asupnya besar. Kalau jangkar belum bergerak, padahal jangkar bisanya mempunyai tekanan yang sangat kecil. Maka saat disambung dengan jala-jala arus jangkar, ada IA besar di mana ISD sama dengan I per RA. Start otomatis dengan menggunakan tekanan mula. Ada saatnya sebuah motor harus searah seiring di start sehingga diarahkan. Perlu penyederhanaan pekerjaan operator agar ia cukup menekan tombol saja dan proses start kemudian berjalan sendiri. Ini untuk start otomatis dan menggunakan tekanan mula. Dapat kita lihat analisa dari percobaan ini yaitu berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dianalisa bahwa semakin besar tahanan depan starter, ya tahanan depan starter dari 0 sampai 22 volt dengan tegangan sumber yang tetap, ya ini tegangan sumbernya itu tetap 20 volt yang tetap, maka arus starting jangkar akan semakin mengecil. Starting jangkarnya akan semakin mengecil. Sedang persamaan I sama dengan P per R ya. Adapun nilai arus steady state jangkar atau arus starting medan dan arus steady state medan bernilai konstan. Hal ini dapat terjadi karena tidak dipengaruhi oleh tekanan depan starter. Jadi tegangan arus medan dan arus starting medan dan arus steady state medan tidak dipengaruhi oleh tekanan depan starter. Nah, dapat kita simpulkan saat starter diberikan hambatan awal, maka mempengaruhi arus starting, arus steady state dan kecepatan putaran yang semakin menurun. Pada penghasutan motor DC dengan tekanan
tekanan yang meningkat, maka arus salting jangkar semakin menurun, sedangkan arus salting medan didapatkan nilai yang konstan. Selanjutnya yaitu kita ke percobaan 4, yaitu sinkronisasi generator. Generator sinkron sering disebut alternator, adalah mesin listrik arus bolak-balik yang menghasilkan tegangan dan arus bolak-balik alternating current yang bekerja dengan cara merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan adanya induksi medan magnet, perubahan energi ini terjadi karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet dengan kumparan generator. Pergerakan relatif adalah terjadi perubahan medan magnet pada kumparan jangkar, tempat terbangkitnya tegangan pada generator karena pergerakan medan magnet terhadap kumparan jangkar atau sebaliknya. Alternator ini disebut generator sinkron. Sinkron sama dengan serempak, karena kecepatan perputaran medan magnet yang terjadi sama dengan kecepatan perputaran rotor generator. Alternator ini menghasilkan energi listrik bolak-balik dan bisa diproduksi untuk menghasilkan listrik AC 1 fasa dan 3 fasa. Bila dari sistem tegangan bolak-balik atau AC akan diparalel, maka 5 kondisi atau parameter harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Nah, ini itu syarat mensinkronkan antara jala-jala PLN dan pembangkit, yaitu harus memenuhi 5 kondisi, yaitu tegangannya harus sama, frekuensinya harus sama, perbedaan fasanya, urutan fasa, dan bentuk gelombangnya. Itu ya yang harus sama ketika ingin mensinkronkan dengan jala-jala PLN. Pengaruh perbedaan tegangan, frekuensi, dan sudut fasa. 1. Tegangan antar tegangan generator yang akan diparalel dan tegangan sistem jaringan harus sama besar nilainya. Untuk menyamakan, maka tegangan generator harus diatur, yaitu dengan mengatur arus eksitasinya. Apabila tegangan generator lebih tinggi dari tegangan sistem jaringan, harus sama besar nilainya. Untuk sebaliknya, bila tegangan generator lebih rendah daripada sistem tegangan, mesin akan mengalami sentakan beban MVAR leading atau kapasitif, artinya generator menyerap daya reaktif sistem. Ketika generator dalam keadaan rendah, lebih rendah daripada jala-jala PLN, atau sebaliknya ini ketika generator lebih tinggi dari tegangan sistem jaringan. Selanjutnya, pada frekuensi generator pada sistem harus sama. Untuk menyamakan, maka putaran generator harus diatur, yaitu dengan cara mengatur katup aliran uap yang masuk ke turbin. Jika frekuensi generator lebih tinggi dari frekuensi sistem, maka sistem akan mengalami sentakan beban megawatt. Jika generator frekuensinya lebih rendah, maka mesin akan mengalami putaran dari sistem, artinya sistem menjadi motor. Seperti itu. Perbedaan fasa. Sudut fasa antara generator dan sistem harus sama. Untuk menyamakan fasa generator harus diatur, yaitu dengan cara mengatur kecepatan generator dengan katup generator atau governor. Apabila terjadi perbedaan fasa generator dengan sistem, maka akan mengalami sentakan perpindahan daya antara medan dan sistem. Hal ini mengakibatkan kondisi gangguan dan terjadinya siklus arus antara mesin dan sistem yang besarnya ditentukan oleh perbedaan antara keduanya. Nah, selanjutnya jenis-jenis sinkronisasi. Itu yang pertama, yaitu sinkronisasi hubung gelap. Ini sinkronisasi lampu gelap pada prinsipnya mengubah antara ketiga fasa, yaitu U dengan U, V dengan V, dan W dengan W. Nah, seperti gambar yang ini, sinkronisasi lampu gelap pada hubungan ini, jika tegangan antar fasa adalah sama, maka ketiga lampu akan gelap yang disebabkan oleh beda tegangan adalah 0.
Demikian pula sebaliknya jika lampu menyala maka di antara fase terdapat beda tegangan. Iya, sinkronisasi hubung gelap yaitu U dengan U, V dengan V, W dengan W. Next, yaitu selanjutnya itu sinkronisasi hubung terang. Jadi sinkronisasi hubung terang pada prinsipnya menghubungkan antara ketiga fase yaitu U dengan W, U dengan W, dan W dengan V. Seperti ini yaitu U dengan W, V dengan W, U dengan W. Atau bisa kita sebut yaitu UVW ini U dengan V, V dengan W, W dengan U. Seperti itu ya. Sinkronisasi jenis ini merupakan kebalikan dari sinkronisasi lampu gelap. Jika antar fase terdapat beda tegangan antara tegangan, maka lampu akan menyala sama terang dan generator siap diparalelkan. Kelemahan dari sinkronisasi ini adalah kita tidak dapat mengetahui berapa terang lampu tersebut sampai generator siap diparalel. Gitu ya. Itu selanjutnya itu sinkronisasi hubung gelap terang. Sinkronisasi jenis ini merupakan perpaduan antara sinkronisasi lampu gelap dan sinkronisasi lampu terang. Prinsip dalam sinkronisasi ini adalah dengan menghubungkan satu fase dengan kedua fase yang berlainan yaitu U dengan U, V dengan V, dan W dengan W. Bukan atau maksudnya seperti ini. Yang dimana dihubungkan U dengan V, U dengan V, U dengan U, V dengan V, U dengan U, V dengan W, W dengan V. Seperti itu ya. Ini hubungan pada sinkronisasi ini. Filter di paralel jika satu lampu terang dan dua lainnya terang. Nah, pada percobaan ini dapat kita analisa sesuai dengan tabel hasil perhitungan, yaitu pada tabel dapat dianalisa bahwa tegangan fase sama baik yang tanpa beban dan yang berbeban. Beban yang digunakan pada percobaan ini semakin meningkat dengan pada jarak-jarak PLN dan pada generator baik tanpa beban dan yang berbeban nilainya sama itu juga. Ini dikarenakan salah satu syarat sinkronisasi yaitu nilai tegangannya harus sama. Begitu ya. Antara tegangan dan jala-jala PN dan generator itu harus sama, itu sama. Kawanan 220 volt. Selanjutnya, sedangkan nilai arus pada jala-jala PLN, nilai arus pada jala-jala PLN pada generator saat tanpa beban yaitu 0. Hal ini terjadi karena tidak ada arus yang mengalir, sedangkan pada saat berbeban nilai arus ILN semakin kecil. Karena jika semakin besar beban yang digunakan, maka nilai arusnya akan sedang persamaan R sama dengan per I. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa kecepatan putar yang nilainya semakin kecil ketika beban yang digunakan semakin besar. Untuk daya keluaran yang didapatkan nilainya semakin kecil ketika beban yang digunakan semakin besar. Namun pada saat kondisi tidak berbeban, daya keluarannya itu yaitu 0. Hal ini sesuai dengan persamaan V sama dengan akar 3 kali P kali I kali cos P. Gitu. Ya, dari percobaan itu dapat kita analisa ketika terjadi sinkronisasi hubung gelap pada saat tegangan antar fase sama yaitu U dan U, V dan V dan W dengan W, yang dimana hal ini disebabkan oleh tegangan. Sedangkan ketika terjadi sinkronisasi hubung terang pada saat ketiga fase yaitu U dengan V, V dengan W, W dengan U. Pada saat sinkronisasi dilepas, arus jala-jala PLN tidak digunakan karena tidak terhubung ke beban. Generator terjadinya penurunan frekuensi, sedangkan ketika disinkronisasikan kembali tegangan dan frekuensi pada jala-jala PLN kembali sama dengan generator. Hal ini merupakan syarat dari proses sinkronisasi, yaitu syarat dari sinkronisasi itu sendiri yaitu tegangan harus sama, frekuensi harus sama, dan urutan fase. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.